Assalamualaikum sahabat, terima kasih sudah mengklik video ini. Setelah Imam Mahdi dibayat, beliau akan memimpin 4 peperangan untuk membebaskan orang-orang beriman dari segala ketidakadilan dan kezaliman. Keempat perang tersebut akan diawali dengan pembebasan Jazirah Arab dari dominasi para Mulkan Jabariyah, yaitu raja-raja yang memaksakan kehendak serta mengabaikan kehendak Allah dan Rasul-Nya. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan, Rasulullah bersabda, "Kalian akan memerangi Jazirah Arab, sehingga Allah memenangkan kalian atasnya." Bukankah Jazirah Arab didominasi oleh orang Islam? Mengapa Imam Mahdi tidak terlebih dahulu memerangi negeri-negeri yang memusuhi Islam? Dan apakah hal tersebut benar-benar akan terjadi? Mari kita bersama melihat kenyataannya dari kondisi dunia saat ini. Untuk mengetahui urutan peristiwa yang menjadi tanda-tanda dekatnya kemunculan Imam Mahdi yang tengah dinanti oleh 40 wali Allah, silahkan tonton video kami sebelumnya, linknya ada di deskripsi video ini. Sejak Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Rasul Allah, sesungguhnya manusia telah memasuki fase akhir zaman, sebab Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir dan tidak ada lagi manusia yang diangkat menjadi Nabi setelahnya. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Hasan disebutkan, Rasulullah bersabda, "Kalian akan mengalami babak kenabian selama masa yang Allah kehendaki, kemudian babak kekhalifahan yang mengikuti manhaj kenabian selama masa yang Allah kehendaki, kemudian babak raja-raja yang menggigit selama masa yang Allah kehendaki. Kemudian babak para penguasa yang memaksakan kehendak selama masa yang Allah kehendaki. Kemudian kalian akan mengalami babak kekhalifahan yang mengikuti manhaj kenabian, kemudian Nabi diam." Setelah berlalunya babak atau fase ketiga, yang ditandai dengan 13 abad masa kepemimpinan kerajaan Daulah Bani Umayyah, kemudian kerajaan Daulah Bani Abbasiyah, dan terakhir Kesultanan Turki Utsmani, maka selanjutnya umat Islam memasuki babak Mulkan Jabariyah, yakni zaman penguasa-penguasa yang memaksakan kehendak, seraya mengabaikan kehendak Allah dan Rasul-Nya. Maka selanjutnya, umat Islam mulai menjalani kehidupan dengan mengekor kepada pola kehidupan bermasyarakat dan bernegara ala Barat, yang diotaki Zionis dan Yahudi. Sejak itu negeri-negeri Muslim didirikan di atas berbagai national state, yaitu negara yang berdasarkan kesatuan bangsa, dengan berbagai hukum dan aturan yang terkadang bertentangan dengan ajaran Islam. Sebagaimana kita ketahui saat ini, sistem pemerintahan dan ekonomi yang dianggap membawa umat manusia dalam kehidupan yang lebih baik, ternyata malah menciptakan ketidakadilan dan kezaliman, bukan hanya bagi umat Islam tapi juga umat lainnya. Padahal sebelumnya, semenjak Nabi SAW diutus dan kemudian kekhalifahan yang mengikuti jejak kenabian diterapkan, keadilan dan hak-hak baik Muslim maupun non-Muslim selalu terjaga. Dengan diterapkannya konsep national state, umat Islam mulai mengkotak-kotakkan dirinya, membela nasionalisme kebangsaan negeri masing-masing, sehingga umat Islam yang awalnya satu tubuh, menjadi tercerai-berai dengan berbagai faham, karena ketiadaan pemimpin umat Muslim dunia. Rasulullah bersabda, "Hampir tiba masanya, kalian diperebutkan seperti sekumpulan pemangsa yang memperebutkan makanannya." Maka seseorang bertanya, "Apakah karena sedikitnya jumlah kita?" Bahkan kalian banyak, akan tetapi kalian seperti buih mengapung, dan Allah telah mencabut rasa gentar dari dada musuh kalian terhadap kalian, dan Allah telah menimpakan dalam hati kalian penyakit alwahan. Seseorang bertanya, "Ya Rasulullah, apakah alwahan itu?" Rasulullah bersabda, "Cinta dunia dan takut akan kematian." Hadis riwayat Abu Dawud. Perkembangan negara-negara modern di semenanjung Arab adalah sebuah proses yang menakjubkan sekaligus mengenaskan. Sebagian besar wilayah Arab yang semula ada di bawah kendali sebuah pemerintahan multi-etnis Kesultanan Turki Utsmani yang berbasis di Istanbul, akhirnya tercerai-berai.
Serangkaian kejadian yang kompleks dan ruwet sejak tahun 1910 dan gejolak Perang Dunia Pertama tahun 1914 hingga 1918, mengakhiri kekuasaan Kesultanan Turki Utsmani pada bulan November tahun 1922. Selain itu, pemberontakan Arab yang menjadi penyebab berdirinya negara-negara baru, dengan perbatasan yang tegas di seluruh Timur Tengah, tentunya membatasi antar umat Muslim. Ketika terjadi pemberontakan besar Arab pada tahun 1916, salah seorang perwira Yahudi Inggris, Letnan Terence Edward Lauren, disusupkan dan mengendalikan pasukan Saudi. Meski ada banyak faktor lainnya yang menyebabkan hal ini, peran Inggris adalah yang dominan dibanding lainnya. Dan sepertinya, negeri-negeri di wilayah Timur Tengah baru tersadar, setelah Zionis Israel mendirikan sebuah negara di atas tanah Palestina, pada bulan Mei tahun 1948. Namun kesadaran itu telah terlambat. Kepentingan akan kekuasaan dan harta, menyebabkan penguasa negeri-negeri di semenanjung Arab, lebih memilih menjalin hubungan dengan Israel dan Amerika. Bahkan ketika Muslim Palestina diserang dan dihancurkan Zionis Israel, penguasa negeri-negeri di semenanjung Arab seakan tidak bersikap tegas. Kalaupun membantu, mereka tidak berani secara terang-terangan. Satu lagi bukti yang sulit dibantah mengenai hubungan penguasa Arab dengan Israel adalah kesepakatan Abraham Accord antara negara-negara Arab dan Israel yang disponsori Presiden Amerika Donald Trump. Pernyataan tersebut menandai normalisasi hubungan publik pertama, semenjak Mesir pada 1979, dan Yordania pada 1994, termasuk dalam perjanjian tersebut, Uni Emirat Arab dan Bahrain mengakui kedaulatan Israel. Perjanjian Abraham ditandatangani oleh Menlu Uni Emirat Arab Abdullah bin Zayed Al Nahyan, Menlu Bahrain Abdul Latif bin Rashid Al Zayani, dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, pada tanggal 15 September tahun 2020 di Gedung Putih Washington, D.C. Selepas perjanjian Abraham, berikutnya negara-negara semenanjung Arab yang juga menyetujui normalisasi hubungan dengan Zionis, di antara lain Sudan dan Maroko. Walaupun mayoritas masyarakat Muslim di negeri-negeri semenanjung Arab tidak sejalan dengan kebijakan pemerintahnya, namun mereka tidak berdaya menentangnya. Maka pantas bila mana kelak di antara langkah awal yang akan diambil oleh Panglima umat Islam akhir zaman, yakni Imam Mahdi pada saat kemunculannya, ialah membebaskan negeri-negeri di semenanjung Arab dari para mulkan Jabariyah dengan memeranginya. Mungkin di antara kalian ada yang berbeda pendapat mengenai hal di atas. Silakan sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Wallahu a'lam bishawab.